Pernahkah terlintas di benakmu, apakah dia masih membuka ponselnya diam-diam sambil berharap namamu muncul di layar? Dia mungkin tidak mengakuinya. Mungkin dia terlihat seperti sudah benar-benar melepas semuanya. Namun jauh di balik sikapnya yang datar, ada tarikan batin, rasa penasaran yang tak diucapkan. Bagaimana kalau sebenarnya kamulah pesan yang tanpa suara ia tunggu muncul? Faktanya, banyak laki-laki punya dorongan untuk sekadar menyapa, bertanya kabar, atau mengirim satu kalimat pendek lagi. Tetapi pria yang berakar pada keteguhan diri menahan langkah itu karena ia memahami sesuatu yang tidak disadari kebanyakan orang. Diam yang lahir dari harga diri bukan kelemahan, itu adalah eksistensi. Dan eksistensi semacam itu tidak mudah pudar. Dalam video ini kita akan menyusuri apa yang sesungguhnya terjadi ketika kamu berhenti menghubungi seseorang dan mengapa tiadanya pesanimu justru bisa membawa bobot yang tidak bisa ditandingi kata apapun. Mari kita lihat lebih dalam. Pertama, pesan yang tak ia balas masih menggantung dalam pikirannya. Kadang-kadang, diam itu bukan penutup. Diam bisa jadi ruang penasaran. Hanya karena ia tidak merespons, bukan berarti ia tak mengingatnya. Pesan yang kamu kirim, yang muncul dari ketenangan batin, bukan dari putus asa, memiliki kekuatan tersendiri. Bukan karena panjang atau kata-katanya terdengar pintar, tetapi karena kualitas energi yang menyertainya. Banyak orang berasumsi percakapan selesai ketika tidak ada balasan. Namun pengaruh sebenarnya tidak selalu terlihat dari respons. Dampaknya hidup di dalam renungan. Mungkin ia membuka pesan itu larut malam. Mungkin ia membacanya 2 kali. Bisa jadi dia sempat menulis balasan, lalu menghapusnya. Keraguannya, hentian itu, disitulah kehadiranmu masih terasa. Dan sekarang, mari gali lebih dalam. Saat kamu menghidupi nilai-nilai stoik, kamu tidak lagi membutuhkan jawaban untuk merasa cukup. Kamu tidak mengirim pesan untuk menariknya kembali. Kamu melakukannya sebagai cerminan keadaan batinmu, kokoh, tenang, tanpa ekspektasi. Marcus Aurelius pernah menyampaikan, jangan habiskan hidupmu memikirkan apa yang orang lain katakan atau pikirkan. Persetujuan dari nuranimu sendiri sudah cukup. Begitulah seseorang yang membumi bergerak. Dia mungkin tidak mengatakan apapun. Dia bisa saja pura-pura semua itu tidak berarti. Tapi keheninganmu dalam menanggapi keheningannya menjadi gema yang paling lantang. Dan seiring waktu berjalan, gema itu bekerja. Bukan lewat desakan, bukan lewat bujukan, tetapi lewat perbedaan yang jelas. Kamu tidak mengejar, kamu tidak meminta, kamu merasakan, menyampaikan, lalu melepaskannya. Itulah makna kekuatan. Jadi walaupun pesannya tak pernah dibalas, bukan berarti pesan itu tidak dikenali. Dan seringkali justru pesan yang tidak dijawab itulah yang berbicara paling keras. Asal berasal dari seseorang yang tidak butuh didengar hanya untuk merasa berharga. 2. Jejak kecil dan pintu yang tidak sepenuhnya tertutup. Bayangkan sebuah tanda samar, sebuah sapaan singkat, sebuah "Hai, semoga kau baik," atau sekadar tampilan acak di storymu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah isyarat. Namun pria yang berpegang pada prinsip stoik tidak serta-merta melihatnya sebagai undangan, melainkan sebagai ujian bagi ketenangan batinnya. Ketika seseorang meninggalkan pintu yang setengah terbuka, godaan untuk masuk kembali sangat besar. Setiap sinyal kecil terasa seperti harapan. Tetapi inilah momen pentingnya. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah ini hubungan yang nyata atau hanya bentuk kendali terselubung? Seringkali dia bukan menghubungimu karena benar-benar rindu. Bisa jadi ia hanya ingin memastikan bahwa kamu masih merindukannya. Mungkin ia tak siap benar-benar melepasmu. Mungkin keheninganmu lebih keras daripada yang ia bayangkan. Jadi ia menebarkan tanda-tanda kecil. Sekadar cukup untuk menarik perasaanmu, namun tidak pernah cukup untuk benar-benar membuka dirinya. Inilah bahaya dari remah-remah. Mereka memancing rasa ingin tahu, tapi sekaligus merampas kejelasan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, jika itu bukan kebenaran, jangan lakukan. Jika itu bukan kebenaran, jangan katakan. Maka dalam hal ini, jika tanda itu tidak tulus, jangan berikan balasan. 3. Kepergianmu justru menciptakan ruang yang ia rasakan. Diam yang lahir dari kekuatan bukan sekadar ketiadaan komunikasi. Itu adalah kehadiran yang tidak terlihat.
Ketika kamu memilih untuk tidak lagi menghubunginya, bukan karena menyerah, tetapi karena sadar akan nilaimu, sesungguhnya kamu menciptakan kekosongan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Orang sering baru menyadari nilai sesuatu saat hal itu tidak lagi tersedia. Selama kamu tetap hadir, entah melalui pesan, reaksi, atau perhatian kecil, keberadaanmu jadi semacam jaminan emosional baginya. Ia tahu kamu masih ada di balik layar, siap merespons kapanpun ia mau. Namun saat kamu berhenti memberi ruang, tiba-tiba ada kekosongan dalam rutinitasnya yang tidak bisa ia tolak. Dan ruang kosong itu berbicara jauh lebih keras daripada sapaan apapun. Pria yang hidup dari inti dirinya tidak menciptakan drama ketika ia melepaskan. Ia tidak memblokir, tidak menyindir, tidak membuat pengakuan panjang. Ia hanya hilang dari orbit tanpa membuat pengumuman. Seseorang yang ditinggalkan oleh diam seperti ini seringkali tidak langsung panik. Pada awalnya, ia merasa biasa saja. Tetapi ketika hari-hari berjalan tanpa ada versi dirimu di latarnya, ada semacam gema batin yang mulai muncul. Kenapa terasa berbeda? Mungkin dia tidak akan langsung menghubungimu. Mungkin egonya menahan jarinya setiap kali melihat layar. Namun ada sesuatu yang samar, entah detik kecil di pagi hari, atau hening sebelum tidur, yang mengingatkan bahwa kamu kini tidak lagi menjadi bagian dari dunianya, dan itu terasa asing. Jika kamu sebelumnya yang selalu menghidupkan percakapan, kamu yang bertanya lebih dulu, kamu yang menjaga jembatan tetap ada, maka hilangnya itu bukan sekadar jeda. Itu adalah kehilangan struktur. Karena seringkali hubungan yang tampak tidak seimbang tetap berdiri bukan oleh timbal balik, tetapi oleh konsistensi satu pihak yang memperjuangkannya. Begitu pilar itu tiada, yang tinggal hanya runtuhan kecil yang sulit disusun ulang. Dan di titik ini, kamu mungkin tergoda untuk bertanya dalam hati, apakah ia bahkan sadar? Percayalah manusia bisa mengabaikan hadirmu saat kamu tersedia, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan bayanganmu ketika kamu berhenti mendekat. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang membiarkan kenyataan bekerja apa adanya. Kepergian mengonfrontasi orang dengan refleksi yang tak bisa mereka elakkan. Keheninganmu mencabut izin yang dulu kamu berikan tanpa syarat. Kamu tidak lagi menjadi penonton dalam hidupnya. Kamu menjadi kehilangan yang ia tak bisa definisikan, namun ia tahu keberadaannya. Bahkan jika ia tak mengakuinya, bahkan jika ia berpura-pura tak terganggu, ruang itu kini ada, dan ruang itu adalah dirimu yang telah pergi. 4. Ia mulai bertanya-tanya apakah kamu benar-benar sudah selesai. Ketika seseorang terbiasa menjadi pusat perhatianmu, hilangnya energimu, menciptakan tanda tanya yang tidak bisa ia singkirkan begitu saja. Pada awalnya, ia mungkin tidak menunjukkan reaksi apapun di permukaan, tidak menghubungi, tidak menengok halamanmu, tidak mencoba membuka percakapan lama. Namun itu bukan berarti ia tidak memperhatikan perubahanmu. Ada saat-saat tertentu, mungkin tengah malam ketika notifikasi sepi, atau pagi hari saat ia membuka ponselnya tanpa sadar, di mana ia kembali memikirkanmu. Bukan karena rindu sepenuhnya, tapi karena ada sesuatu yang tidak lagi hadir, dan itu menimbulkan kegelisahan samar. Selama ini, ia mungkin berasumsi bahwa kamu masih tersimpan untuknya. Bahwa jika suatu hari nanti ia berubah pikiran, kamu masih bisa ia hubungi kapan saja. Banyak orang hidup dari keyakinan semacam itu. Mereka menggantungmu dalam ruang kemungkinan tanpa rasa bersalah, karena mereka tahu kamu tidak benar-benar pergi. Tapi saat kamu diam, bukan karena sakit hati, melainkan karena kesadaran diri, energimu berubah. Kamu tidak lagi mengulur percakapan. Kamu tidak mengirim tanda. Kamu tidak bereaksi pada pemancingan kecil. Kamu tidak bermain dalam tarikan emosional yang dulu ia kendalikan. Diam semacam itu bukan pasif, itu pernyataan. Ia mungkin tidak akan mengekspresikan ini secara terbuka, karena mengakui berarti menempatkan dirinya di posisi rentan. Tapi diamnya bukan cerminan ketidakpedulian. Itu seringkali adalah upaya mempertahankan harga diri sambil mengamati dari jauh. Dan disinilah kekuatanmu tampak. Kamu tidak bergerak karena ingin ia mengejar, kamu bergerak karena tidak lagi ingin menggantungkan hidup emosionalmu padanya. Ketika energi itu berubah, dinamika seluruh hubungan ikut bergeser.
Orang yang dulu merasa memiliki kendali, perlahan mulai merasa kehilangan pijakan. Bukan kehadiranmu yang kini membebaninya, melainkan absensimu. Kamu tidak perlu membuka luka lama untuk mengguncangnya. Kamu tidak perlu membuktikan diri. Keputusanmu untuk tidak lagi muncul dalam hidupnya dengan cara yang sama sudah cukup menjadi pengingat. Kamu tidak lagi tinggal di tempat yang bisa ia akses sewaktu-waktu. Itulah momen di mana dia menjadi cermin, dan ia mulai bertanya-tanya apakah pintu yang dulu terbuka kini sudah benar-benar tertutup. 5. Dia mulai diam-diam mengawasi hidupmu dari jauh. Saat kamu berhenti hadir, bukan berarti dia berhenti memperhatikan. Banyak pria tidak akan mengirim pesan, tidak akan meninggalkan komentar, dan tidak akan mengakui bahwa kamu masih berputar dalam pikirannya. Namun diam-diam, tanpa bunyi, ia mulai mengamati pergerakanmu dari jarak aman. Mungkin ia membuka profilmu saat tengah malam. Mungkin ia melihat unggahanmu tanpa menyentuh tombol apapun. Mungkin ia baca ulang percakapan lama bukan karena ingin kembali, tapi karena naluri ingin tahu mulai mengganggunya. Mungkin ia tidak memberi tanda, tapi kehadiranmu secara tidak langsung masih menjadi informasi yang ingin ia akses. Tapi di titik ini, kamu sudah berubah. Kamu tidak lagi menjalani hari-harimu dengan tujuan agar ia memperhatikan. Hidupmu tidak lagi dipusatkan pada bagaimana ia melihatmu. Kamu tidak memamerkan perubahanmu. Kamu hanya bergerak maju. Dan justru itulah yang paling mengusik. Seseorang yang tidak lagi memiliki akses langsung ke hidupmu akan mencoba mencarinya melalui celah-celah kecil. Status, unggahan, pertemanan, lingkaran sosial. Ia tidak akan bertanya pada kamu, ia akan mengamati. Ia tidak menanyakan kabarmu, ia mencoba menyimpulkannya. Saat kamu tidak memberi narasi, ia dipaksa menebak. Dan setiap tebakan menumbuhkan rasa tidak pasti. Inilah hal yang sering mereka tidak sadari saat masih memiliki akses padamu. Kamu bukan sekadar seseorang yang hadir, kamu adalah rasa teduh yang mereka anggap akan selalu ada. Begitu kamu menarik energimu, yang tertinggal bukan kekosongan biasa, melainkan kehilangan arah. Ketika kamu tidak menunggumu, tidak mendekat dan tidak menanyakan apapun, ada bagian dari dirinya yang bertanya, apa dia benar-benar sudah baik-baik saja tanpa aku? Pertanyaan itu bisa menempel diam-diam selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tergantung seberapa dalam jejak yang kamu tinggalkan saat masih ada. Seorang pria yang masih mencari-cari keberadaanmu dari balik layar sebenarnya sedang menghadapi dirinya sendiri. Ia mungkin tidak menyadari itu dengan jelas, tetapi langkahmu menjauh memaksanya berkaca. Apa benar dia tidak lagi menungguku? Apa benar aku tak lagi punya tempat di hidupnya? Dan bagian yang paling kuat dari semua ini adalah, kamu tidak melakukan apa-apa untuk menciptakannya. Kamu hanya berhenti hadir. Kamu tidak menekan, tidak mengemis, tidak merayu. Kamu hanya diam, dan diam itu menjadi sorotan yang memantulkan posisinya yang sekarang. Orang jarang mengakui ketika mereka merindukan sesuatu yang dulu mereka anggap pasti, tapi mereka merasakannya. Dan ketika kehadiranmu dulu adalah kemudahan, kehilanganmu akan menjadi kegelisahan yang ia simpan sendiri. 6. Saat dia sadar, kamu bukan lagi orang yang sama. Ada titik tertentu di mana dia mulai menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Bukan hanya dalam interaksimu dengannya, tetapi dalam dirimu secara keseluruhan. Hal ini bukan disebabkan oleh pengakuanmu, bukan oleh pesan pasif-agresif, bukan pula karena kamu ingin menunjukkan perkembangan apapun. Perubahan itu terasa karena kamu tidak lagi mengarah padanya. Orang bisa membaca perubahan energimu bahkan dalam diam. Kamu tidak lagi muncul di ruang digitalnya dengan cara yang dulu mendukung egonya. Kamu tidak lagi jadi pendengar setianya, tidak lagi jadi jembatan komunikasi, tidak lagi jadi pengingat bahwa masih ada seseorang yang menaruh hati padanya. Dan tanpa ia sadari, hilangnya itu menciptakan ketidakseimbangan dalam dunianya sendiri. Dulu mungkin ia merasa lebih tinggi darimu secara emosional. Ia tahu kamu akan membalas. Ia tahu kamu akan tetap tersedia. Ia tahu kamu akan mencoba memperbaiki keadaan. Tak peduli seberapa dingin ia bersikap. Kini ia mulai bertanya-tanya, apa dia sudah tidak melihatku lagi seperti dulu? Sebuah kalimat yang mungkin tidak pernah ia ucapkan, tetapi perlahan berputar tanpa izin.
Dan yang lebih mengguncang adalah ini, kamu tidak lagi menginginkan validasinya. Kamu tidak mengejar kepastian. Kamu tidak mengirim sinyal bahwa kamu menunggu waktu yang tepat. Kamu berjalan bukan menjauh darinya, tapi mendekat pada dirimu sendiri. Itu menimbulkan efek yang tidak bisa ia kendalikan. Karena untuk pertama kalinya dinamika berubah, kamu tidak berada di posisi menunggu. 7. Dia menyadari bahwa bukan kamu yang mengejarnya, tapi dia yang mulai mengejarmu. Ada paradoks yang sering terjadi ketika seseorang menarik dirinya dari lingkaran lama. Orang yang dulu merasa paling dicari, justru perlahan merasa kehilangan. Selama kamu yang selalu berusaha mempertahankan koneksi, dialah yang memegang kendali. Ia bisa hadir atau menghilang sesuka hati, karena ia tahu kamu akan tetap berada di sana. Namun ketika kamu berhenti menghubunginya, sesuatu bergeser. Perlahan-lahan, tanpa ia sadari, dinamika itu berbalik. Kamu tidak lagi berada dalam posisi yang mencari. Sebaliknya, dialah yang mulai merasakan dorongan untuk memastikan apakah kamu masih ada. Mungkin ia tidak melakukannya secara langsung. Ia jarang akan mengaku, "Aku merindukanmu." Lebih sering ia melakukannya dalam bentuk kecil, menonton setiap unggahanmu, mengirim pesan samar yang seolah ringan, atau sekadar menanyakan kabar melalui jalur yang tidak biasa. Apapun bentuknya, satu hal pasti, itu datang dari kebutuhan yang mulai tumbuh, bukan dari kenyamanan yang dulu ia miliki. Kekuatan ini lahir bukan dari permainan, melainkan dari prinsip. Kamu tidak berhenti menghubunginya demi membuatnya penasaran. Kamu berhenti karena menyadari bahwa harga dirimu lebih penting daripada keterikatan sepihak. Itulah yang membuatmu berbeda. Orang bisa merasakan ketika energimu lahir dari manipulasi, dan mereka juga bisa merasakan ketika energimu lahir dari ketulusan untuk menjaga dirimu sendiri. Epictetus pernah mengingatkan, kebebasan sejati adalah ketika kita berhenti bergantung pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Itulah yang kamu lakukan sekarang. Kamu berhenti menjadikan balasan darinya sebagai syarat kebahagiaanmu. Kamu berhenti menaruh harga dirimu pada seberapa besar ia merespons. Dan kebebasan itu, ironisnya, justru membuatmu lebih berharga di matanya. Ketika dia mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi menunggu, ia juga mulai merasa bahwa mungkin dialah yang kini tertinggal. Itulah saat di mana jarak yang kamu ciptakan tanpa paksaan berubah menjadi magnet. Dan magnet ini berbeda dengan daya tarik yang dipaksa. Ia muncul karena keseimbangan batin, bukan karena strategi. 8. Dia mulai merasakan kehilangan sebelum ia siap mengakuinya. Banyak laki-laki tidak langsung sadar ketika seseorang berhenti hadir dalam hidup mereka. Tidak semua kehilangan datang dengan bunyi pintu yang tertutup. Kadang hilangnya terasa seperti kabut, pelan, diam, tapi makin lama makin nyata. Pada mulanya, ia mungkin merasa baik-baik saja. Ia tidak pusing apakah kamu masih ada atau tidak. Ia mengira keadaan akan tetap seperti biasa, bahwa kamu hanya sedang memberi jarak sebentar atau sedang sibuk. Tapi waktu menguji keyakinan itu, tanpa sapaanmu, tanpa perhatianmu, tanpa keterlibatanmu, ia mulai menemukan jeda yang tidak pernah ia rencanakan. Dan jeda itu mengganggu. Ia mungkin tidak mengatakannya, bahkan pada dirinya sendiri. Banyak ego yang tidak ingin mengakui bahwa kehadiran yang dulu diremehkan kini terasa kosong saat tak lagi ada. Namun tubuh dan pikiran punya cara sendiri untuk menunjukkan sinyal. Rasa penasaran yang datang tiba-tiba, keinginan membuka pesan lama, dorongan untuk mengecek aktivitasmu, bahkan godaan untuk memulai percakapan yang ia tahu tidak bisa ia lanjutkan. Lelaki seperti itu tidak langsung menghubungimu. Sebelum mengulurkan tangan, ia mengamati. Ia mencari tahu apakah kamu masih mungkin menoleh jika ia bersuara lagi. Ia bertanya-tanya apakah kamu sengaja menjauh atau memang sudah melepas semuanya. Dan selama kamu tetap diam dengan ketenangan, setiap tebakannya hanya membuat ruang kosong itu semakin jelas. Yang membuatnya gelisah bukan sekadar ketidakhadiranmu, melainkan hilangnya akses. Dulu kamu bisa dijangkau kapan saja. Dulu kamu merespons meski ia setengah hati. Dulu kamu ada tanpa perlu diminta. Sekarang, semua itu lenyap begitu saja, dan ia tidak siap. Disinilah muncul kesadaran yang mengganggu.
Aku tidak yakin bisa memintanya kembali seperti dulu. Pikiran itu bisa jadi hanya kilatan sesaat, tapi cukup untuk mengguncang identitas seseorang yang terbiasa menjadi pusat gravitasi. Dan kamu tidak perlu melakukan apa-apa untuk menciptakan efek itu. Kamu tidak memainkan strategi. Kamu tidak menyusun sandiwara. Kamu hanya berhenti mengambil langkah-langkah yang membuatnya nyaman. Keheninganmu adalah refleksi, bukan hukuman. Namun bagi seseorang yang kehilangan pengaruhnya atas dirimu, refleksi itu bisa terasa seperti tamparan yang tak bersuara. Yang dahulu kamu lepaskan dengan luka, kini kamu lepaskan dengan sadar. Dan perbedaan itulah yang menjadikan kepergianmu bukan sekadar absen, tapi kehilangan yang membuatnya mulai merindukan sesuatu yang tidak lagi bisa ia panggil sesuka hati. 9. Dia mulai merasakan bahwa diam yang kamu pilih adalah keputusan, bukan kebetulan. Ada perbedaan besar antara seseorang yang diam karena sedang sibuk dengan seseorang yang diam karena sudah menentukan arah hidupnya. Pada awalnya, dia mungkin mencoba meyakinkan dirinya bahwa kamu hanya sedang terlalu sibuk untuk menghubungi, bahwa suatu saat nanti, kamu akan kembali seperti semula. Namun waktu perlahan-lahan meruntuhkan ilusi itu. Ketika minggu berganti bulan, ketika hari-hari berjalan tanpa tanda darimu, ia mulai sadar bahwa ini bukan sekadar jeda. Diam ini bukan hasil dari keadaan luar, diam ini lahir dari pilihan batin. Dan kesadaran itu membawa berat yang berbeda. Kamu tidak berhenti berbicara karena tidak punya kata. Kamu berhenti karena menyadari bahwa kata-katamu tidak lagi perlu ditujukan padanya. Itu bukan penarikan yang lahir dari kemarahan, tapi pelepasan yang lahir dari kesadaran. Disitulah letak kekuatanmu. Banyak orang bisa merasakan ketika diam berasal dari luka, karena energi yang mengiringinya berbeda. Getir, kecewa, penuh harap yang tak terucapkan. Namun diam yang berakar dari kebebasan terasa jauh lebih menekan, karena tidak ada lagi celah untuk masuk. Tidak ada lagi pintu yang setengah terbuka. Dan ia merasakan itu. Diam-diam ia mulai memahami bahwa kamu tidak sedang menunggu momen untuk kembali. Kamu sedang membangun hidupmu sendiri. Kamu tidak lagi bermain dalam lingkaran yang sama. Dan meski ia mungkin tidak pernah mengakuinya dengan kata-kata, ia tahu dalam hatinya, kamu telah memilih jalan lain. Keheninganmu kini menjadi pernyataan yang lebih jelas dari ribuan kalimat. Itu bukan permainan tarik ulur, bukan strategi untuk membuatnya mengejar. Itu adalah garis batas yang tak perlu kamu umumkan. Dan garis batas itu membuatnya bertanya-tanya. Bukan lagi tentang apakah kamu akan kembali, tapi apakah ia yang sudah benar-benar kehilanganmu. Di titik inilah ia menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan, bahwa kebebasanmu tidak lagi bergantung padanya. Dan ketika seorang pria melihat seorang wanita mampu berdiri tegak tanpa dirinya, itulah saat di mana dia menjadi gema paling kuat. Gema yang bahkan tak bisa ia padamkan dengan kata-kata. 10. Diamnya kamu mengubah posisi kalian tanpa perlu konfrontasi. Ada masa ketika dinamika antara kamu dan dia tidak pernah dipertanyakan. Ia tahu ritmenya, ia tahu pola kamu, ia tahu bahwa bahkan jika ada jarak, pada akhirnya kamu akan kembali memberikan sinyal. Entah lewat sapaan ringan, perhatian kecil, atau sekadar respons yang menyiratkan keterikatan yang belum padam. Tapi sekarang, diam yang kamu pilih bukan sekadar jeda dari percakapan, itu adalah pergeseran posisi. Kamu tidak lagi berdiri di tempat lama. Kamu tidak lagi menunggu di tepi agar ia menoleh. Kamu telah bergerak tanpa suara, dan itu mengubah segalanya tanpa perlu pengumuman apapun. Dia mungkin tidak mengakuinya, tetapi ia merasakan hilangnya sesuatu yang dulu membuatnya merasa yakin. Rasa aman bahwa kamu masih di situ. Keyakinan bahwa kamu masih bisa dijangkau kapan saja. Anggapan bahwa cukup baginya untuk muncul sesuka hati, dan kamu akan menyambut seperti sebelumnya. Sekarang ketenanganmu membongkar semua itu. Dia tidak melihatmu menciptakan drama. Kamu tidak mengadu, menuntut, atau memohon perhatian. Kamu bahkan tidak mengkritik kepergiannya. Dan justru karena kamu tidak meributkan apapun, ia mulai bertanya-tanya. Bukan tentang apa yang kamu pikirkan, tetapi tentang apa yang sudah kamu lepaskan. Keheningan yang berasal dari luka biasanya meninggalkan jejak, sindiran, pelarian, kemarahan yang terpendam, atau upaya diam-diam mencari balasan. Namun keheninganmu terasa berbeda. Tidak ada dendam di baliknya,
hanya jarak yang tidak lagi bisa ia kontrol. Dan dalam ketidakmampuan menguasai ruang itu, lahir kegelisahan yang tidak dapat ia bagi pada siapapun. Ego menahannya dari mengaku, tetapi kesadaran bekerja senyap. Ia menunggu, tapi tidak bergerak. Ia berpikir, tapi tidak bertanya. Dan setiap hari tanpa kehadiranmu, membuatnya menyadari bahwa arahmu tidak lagi menunggu langkahnya. Kamu tidak mengabaikan dia, kamu hanya berhenti menjadikan dia pusat orbitmu. Dan itu adalah perubahan yang jauh lebih tajam daripada kata putus manapun. Mungkin ia akan bertindak seolah segalanya baik-baik saja. Mungkin ia tertawa, berkegiatan, berbicara dengan orang lain, bahkan terlihat tak terguncang. Namun pria yang pernah menikmati kehadiran seseorang tanpa mengupayakannya akan selalu merasakan kehilangan paling dalam ketika kehadiran itu berhenti mengitari hidupnya. Dan jika dulu ia berpikir diam, berarti kamu memberi ruang, kini ia mulai mencurigai bahwa diam berarti kamu sudah menutup pintunya tanpa membantingnya. Perubahan seperti ini tidak butuh konfrontasi, tidak butuh kalimat panjang, tidak butuh pernyataan selesai. Yang ia rasakan sekarang bukan kemarahanmu, melainkan absennya gravitasi yang dulu membuatnya merasa aman. Dan disitulah dia menjadi kekuatan, bukan untuk melukai, tetapi untuk menegaskan siapa yang kini memegang kendali atas hidupnya sendiri. 11. Keheninganmu menciptakan ruang yang hanya bisa ia isi dengan pikirannya sendiri. Semakin lama kamu tidak muncul, semakin banyak ruang kosong yang harus ia hadapi. Dan ruang kosong itu bukan tempat yang netral. Di sanalah pertanyaan-pertanyaan yang dulu bisa ia abaikan mulai tumbuh, lalu bergema tanpa henti. Di masa lalu, ia bisa mengandalkan kehadiranmu untuk meredam keraguannya sendiri. Kamu yang menutup jarak, kamu yang memulai percakapan, kamu yang menjaga hubungan tetap hidup meski ia tidak benar-benar hadir sepenuhnya. Kini, kamu tidak lagi menjadi peredam dari kebingungannya. Dan tanpa sadar, ia mulai berbicara dengan versi dirimu yang ada di kepalanya. Bukan kamu yang menjawab, tapi pikirannya sendiri. Setiap kali ia hampir menekan tombol kirim, ia menimbang kemungkinanmu tak lagi peduli. Setiap kali ia melihat notifikasi dari orang lain, ia teringat pada notifikasi darimu yang kini tak pernah muncul. Setiap kali ia membuka pesan lama, ia membaca bukan untuk mengenang, tapi untuk mencari celah. Barangkali masih ada jalur kembali yang tidak membuatnya merasa kalah. Tapi kamu tidak lagi berada di titik yang bisa ia jangkau semudah dulu. Yang sering mengacaukan batinnya bukan kalimat apa yang kamu sampaikan terakhir kali, melainkan keberanianmu untuk berhenti bicara sama sekali. Ego seseorang bisa menyangkal banyak hal, tetapi diam yang konsisten memaksa kesadaran bekerja tanpa izin. Kamu tidak mengirim sinyal, tidak mengulurkan rasa, tidak tampil untuk memastikan dia baik-baik saja. Dan di sanalah ia bergulat dengan apa yang dulu ia kira tidak akan pernah hilang. Kamu bukan sedang menguji dia, kamu sedang menegakkan dirimu. Dan justru karena tidak ada permainan, tidak ada rayuan, tidak ada kebisingan, diam itu jadi lebih keras dari konfrontasi. Keheningan seperti ini bukan pertempuran pasif. Ini adalah deklarasi diam-diam bahwa kamu tidak lagi hidup dari validasi yang ia berikan atau tidak berikan. Dan ketika seorang pria menyadari ia tidak lagi punya tempat otomatis dalam hidup seseorang yang dulu begitu hadir, ia mulai meninjau ulang bukan hanya dirimu, tetapi dirinya sendiri. Ia mungkin tidak akan mengakuinya pada siapapun. Ia mungkin tidak cukup berani untuk bertindak. Namun diam-diam ia mulai memahami bahwa yang hilang bukan sekadar pesan, tapi akses. Yang hilang bukan sekadar perhatian, tapi keistimewaan. Dan disitulah keheninganmu berubah menjadi cermin. Bukan untuk memantulkan wajahnya, tetapi untuk menunjukkan kekosongan tempatmu yang dulu ia anggap tidak akan pernah pergi.